No way. Halo semuanya, selamat datang kembali di video kali ini. Berjumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan membahas mengenai strategi dalam sistem pengendalian manajemen. Tentunya dalam manajemen akan membutuhkan strategi dalam melakukan aktivitas perusahaan sehari-harinya, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Dan kali ini kita akan membahas strategi dalam meningkatkan kinerja dan keunggulan kompetitif perusahaan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perkenankan saya untuk memperkenalkan teman-teman yang ada di video kali ini. Yang pertama, saya Fadila Nurlaili, kemudian ada Indri Rahayu, dan ada Tika Bella juga. Jadi, apa sih strategi itu? Kayak ini ada quotes bagus banget dari Maurice Chang, mengatakan bahwa tanpa strategi, pelaksanaan adalah tanpa arah. Tanpa pelaksanaan, strategi adalah tidak berguna. Jadi, kalau kita udah punya strategi, kita harus melakukannya. Begitupun sebaliknya, kalau kita ingin melakukan sesuatu, sangat disarankan dan pokoknya wajib deh harus punya strategi buat melaksanakan kegiatan tersebut, agar kegiatan tersebut menjadi hal yang berguna dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Jadi, apa itu strategi? Kalau teman-teman mendengar kata strategi, apa sih kira-kira yang dipikirin? Kira-kira apa sih yang kebayang? Mungkin kayak rencana, taktik, kebijakan, rancangan, skema, metode, pendekatan, jalan keluar. Wah, banyak banget deh pokoknya yang mendefinisikan dari strategi. Dan apa yang tadi sudah saya sebutkan itu betul, itu termasuk strategi perencanaan. Nah, terus apa kaitannya strategi dalam dunia bisnis? Emang seberapa berpengaruhnya strategi terhadap dunia bisnis? Kalau dalam konteks bisnis, strategi umumnya melibatkan identifikasi sasaran bisnis jangka panjang, menentukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengevaluasi dan menyesuaikan strategi sesuai dengan perubahan dalam lingkungan bisnis. Strategi dapat melibatkan berbagai aspek seperti penetapan harga, promosi, penempatan produk, pengembangan produk, dan pengelolaan sumber daya manusia. Pada dasarnya, strategi dirancang untuk membantu organisasi atau individu mencapai tujuan mereka dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Dalam lingkungan bisnis yang semakin berubah dan kompleks, strategi yang tepat sangat penting untuk membantu organisasi tetap relevan dan berkelanjutan di pasar yang sangat kompetitif. Oleh karena itu, pengembangan strategi yang tepat dan implementasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan dalam bisnis. Kemudian, bagaimana strategi dalam sistem pengendalian manajemen? Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pengendalian manajemen merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk memantau dan mengendalikan kegiatan operasional mereka guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi dalam sistem pengendalian manajemen mencakup pendekatan dan tindakan yang diambil oleh organisasi untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem pengendalian yang efektif. Nah, beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam sistem pengendalian manajemen, yaitu yang pertama, penetapan tujuan yang jelas. Penting sekali penetapan tujuan yang jelas karena harus didasarkan pada tujuan perusahaan. Organisasi harus menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan dengan batas waktu.
Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi kinerja aktual mereka dan mengidentifikasi penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan, agar yang mereka laksanakan itu sesuai dengan alur dan tujuan dari kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi indikator kinerja kunci atau KPI. KPI merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi atau unit bisnis tertentu. KPI harus dipilih dengan hati-hati dan berhubungan langsung dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan memantau KPI secara teratur, organisasi dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan. Ketiga, yaitu pembagian tanggung jawab yang jelas. Setiap anggota organisasi harus memiliki tanggung jawab yang jelas terkait dengan tujuan dan tugas yang ditugaskan. Ini melibatkan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, komunikasi yang efektif, serta pengukuran kinerja individu dan tim secara teratur. Keempat, yaitu penggunaan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen yang efektif dapat membantu organisasi dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang relevan untuk pengambilan keputusan. Dengan memiliki akses yang tepat ke informasi yang diperlukan, manajer dapat mengidentifikasi masalah potensial, menganalisis tren, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Setelah berbagai strategi yang telah dilaksanakan, pastinya poin yang kelima juga termasuk yang penting, yaitu pemantauan dan evaluasi secara berkala. Sistem pengendalian manajemen yang efektif melibatkan pemantauan dan evaluasi yang berkala terhadap kinerja organisasi. Pemantauan yang baik melibatkan pengumpulan data secara teratur, pembandingan dengan tujuan yang telah ditetapkan, identifikasi penyimpangan, dan tindakan korektif yang tepat. Nah, setelah dipantau, maka kita harus memberikan umpan balik dan penghargaan karena telah melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan harapan. Sehingga dengan hal tersebut dapat memberikan rasa dan juga mengapresiasi anggota tim atau karyawan, sehingga dapat memberikan motivasi bagi anggota tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau melakukan kegiatan menjadi lebih baik lagi dengan hal tersebut. Pastinya dalam pelaksanaan strategi akan membutuhkan konsep. Gimana sih konsep strategi dalam sistem pengendalian manajemen? Kepada Indri dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada konsep strategi dalam sistem pengendalian manajemen. Nah, di sini ada mencakup beberapa hal. Yang pertama ada penetapan tujuan. Konsep strategi dalam sistem pengendalian manajemen dimulai dengan penetapan tujuan organisasi secara jelas dan spesifik. Tujuan ini harus dapat diukur dan terkait dengan strategi organisasi. Lalu, yang kedua ada identifikasi sumber daya. Konsep strategi dalam sistem pengendalian manajemen melibatkan identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Sumber daya ini mencakup manusia, keuangan, teknologi, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Lalu yang ketiga ada perencanaan strategis. Konsep strategi dalam sistem pengendalian manajemen melibatkan perencanaan strategis yang mencakup pengembangan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan strategis juga melibatkan evaluasi dan penyesuaian rencana sesuai dengan perubahan dalam lingkungan bisnis. Lalu yang keempat, implementasi strategi. Konsep strategi dalam sistem pengendalian manajemen melibatkan implementasi strategi organisasi yang mencakup pengalokasian sumber daya dan pengolahan operasional untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada evaluasi kinerja. Konsep strategi dalam sistem pengendalian manajemen mencakup evaluasi kinerja organisasi secara teratur untuk memastikan bahwa tujuan telah dicapai dan strategi organisasi berjalan sesuai dengan rencana.
Dengan menerapkan konsep-konsep strategi dalam sistem pengendalian manajemen, organisasi dapat mencapai tujuan mereka dengan cara yang efektif dan efisien. Hal ini memungkinkan organisasi untuk tetap relevan dan berkelanjutan di pasar yang semakin kompetitif. Lalu ada juga beberapa strategi dalam SPM. Ini ditemukan dalam 2 tingkatan. Yang pertama ada strategi tingkat korporat. Strategi tingkat korporat merupakan rencana dan tindakan jangka panjang untuk mengarahkan keseluruhan arah dan kinerja organisasi. Strategi ini berfokus pada pengembangan sumber daya organisasi, pengembangan portofolio bisnis, dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Strategi tingkat korporat dapat mencakup pertumbuhan bisnis, diversifikasi, restrukturisasi, organisasi, dan pengalokasian sumber daya. Salah satu gambar yang dapat digunakan untuk menjelaskan strategi tingkat korporat adalah yang di atas, metrik BSG atau Boston Consulting Group, yang juga dikenal sebagai matriks pertumbuhan atau matriks persegi 4. Gambar ini menggambarkan portofolio bisnis organisasi dalam matriks 2 dimensi, yaitu pangsa pasar relatif atau pangsa pasar dan pertumbuhan pasar. Masing-masing unit bisnis atau produk dalam portofolio bisnis organisasi dapat ditempatkan dalam salah satu dari 4 kategori berikut. Yang pertama ada bintang atau star. Di sini produk atau bisnis yang memiliki pangsa pasar besar di pasar yang berkembang pesat. Biasanya membutuhkan investasi besar untuk mempertahankan posisi mereka dalam pasar yang kompetitif. Yang kedua ada tanya atau question mark. Produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar kecil di pasar yang berkembang pesat, membutuhkan investasi besar untuk meningkatkan pangsa pasar atau mereka mungkin dihapus dari portofolio bisnis. Selanjutnya ada sapi atau cash cow, produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar besar di pasar yang stabil, memiliki potensi keuntungan yang tinggi dan biasanya menghasilkan aliran kas yang stabil. Lalu yang terakhir ada anjing atau dog. Nah, produk atau bisnis yang memiliki pangsa pasar kecil di pasar yang stabil biasanya tidak memiliki potensi keuntungan yang tinggi dan harus dipertimbangkan untuk dihapus dari portofolio bisnis. Selanjutnya, strategi unit bisnis, di mana strategi dalam sistem pengendalian manajemen dapat ditemukan dalam 2 tingkatan, yaitu strategi unit bisnis, merupakan rencana dan tindakan jangka panjang untuk mengarahkan arah dan kinerja unit bisnis dalam suatu organisasi. Strategi ini berfokus pada bagaimana unit bisnis dapat bersaing dalam pasar mereka dan mencapai tujuannya mereka. Strategi unit bisnis dapat mencakup peningkatan efisiensi, pengembangan produk, dan layanan baru, serta peningkatan pangsa pasar. Selanjutnya, strategi unit bisnis dan 4 strategi model Boston Consulting Group atau BCG saling terkait dan dapat digunakan bersama-sama untuk mengembangkan terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan strategi untuk unit bisnis individu dalam suatu organisasi. Sementara model BCG berkaitan dengan analisis portofolio bisnis dan pengelompokan produk atau bisnis dalam portofolio tersebut. Keempat strategi model BCG yaitu bangun, build, pertahankan, hold, panen, harvest, dan divestasi, divest, dapat diterapkan pada unit bisnis individu dalam organisasi. Misalnya, strategi bangun dapat diterapkan pada unit bisnis yang berada di pasar yang tumbuh dengan cepat namun memiliki pangsa pasar rendah. Sementara strategi pertahanan dapat diterapkan pada unit bisnis yang memiliki pangsa lambat. Strategi panen dapat diterapkan pada unit bisnis yang memiliki pangsa pasar tinggi namun berada di pasar yang mengalami penurunan. Sedangkan strategi divestasi dapat diterapkan pada unit bisnis yang memiliki pangsa pasar rendah dan berada di pasar yang tumbuh lambat atau bahkan mengalami penurunan. Terakhir, maka kesimpulan presentasi yang kami bawakan adalah di mana dalam sistem pengendalian manajemen, strategi sangat penting
karena merupakan dasar dari keputusan dan tindakan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Strategi digunakan untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan aktivitas organisasi agar sesuai dengan visi, misi, nilai, dan tujuan jangka panjang organisasi. Terdapat 2 tingkatan strategi, yaitu strategi tingkat korporat untuk organisasi secara keseluruhan bisnis individu dalam organisasi. Konsep strategi yang sering digunakan dalam sistem pengendalian manajemen meliputi analisis SWOT atau SWOT, analisis portofolio bisnis, dan 4 strategi model BCG. Dengan merancang dan menerapkan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kinerja, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Namun, strategi harus selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perubahan lingkungan dan kondisi bisnis agar tetap relevan dan efektif. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.